Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng Hao dirinya harus tertekan oleh kekuatan dari lawannya yang memang sangat-sangat kuat. Karena memang pertarungan kali ini Feng Hao dia harus berhadapan dengan salah satu murid terbaik yang memang memiliki potensi sangat kuat. Namun Feng Hao dia dapat kembali bangkit kembali setelah terkurung cukup lama di dalam penjara akar gila. Melihat Feng Hao yang dapat lolos dari jebakan mautnya membuat bocah B ini dia berujar, kau dapat lolos rupanya, tapi jangan kau terlalu senang karena ini belum berakhir. Kembali bocah B dia pun kembali melepaskan Dragon Wood miliknya ke arah Feng Hao yang baru saja keluar dari dalam penjara akar gila. Namun Feng Hao dia pun langsung menyiapkan tinjunya. Trik yang sama tidak akan lagi berguna. Namun tiba-tiba saja akar-akar gila itu berbelok ketika akan dipukul mundur oleh Feng Hao, yang membuat Feng Hao dirinya tidak siap untuk dapat terhantam dengan sangat keras untuk kesekian kalinya, hingga membuatnya harus terpojok kembali. Orang itu tekniknya memang benar-benar merepotkan, ucap dari Feng Hao di dalam hati. Namun Feng Hao dia pun kembali melesat untuk dapat menerjang lawannya. Dan untuk bocah B tentu saja dia juga kembali menyiapkan Dragon Wood miliknya. Tiba-tiba saja Dragon Wood itu langsung tersungkur ketika dia mencoba untuk mendekati Feng Hao berkat teknik gravitasi milik Feng Hao. Namun melihat Dragon Wood-nya tersungkur membuat bocah B dia tersenyum. Bocah itu teknik apa lagi yang dia gunakan? Apakah dia masih memiliki teknik rahasia yang lainnya? Tapi kau pikir cuman kau saja yang masih memiliki teknik rahasia? Aku juga punya, ujar dari bocah B sembari tersenyum yang membuat kini tiba-tiba saja di bawah kaki bocah ini muncul akar-akar gila dan membentuk sosok golem dari akar-akar gila yang membuat langsung menerjang Feng Hao dari depan. Maju, hajar bocah itu. Namun tiba-tiba saja tinju dari golem itu tertahan berkat teknik gravitasi milik Feng Hao yang membuat tidak cuma tinjunya, tapi golem itu juga langsung tersungkur sebelum Feng Hao dia mengeluarkan spirit weapon miliknya dan bersiap untuk dapat menghajarnya. Yang membuat bocah B dia langsung muntah. Gila. Pertarungan gila yang dilakukan oleh bocah-bocah ini benar-benar menarik perhatian bagi mereka semua yang menyaksikannya. Tidak terkecuali Kaisar. Anak-anak itu mereka benar-benar luar biasa. Teknik-teknik mereka sungguh sangat menarik, ucap dari Kaisar yang menikmati pertandingan ini. Dan untuk Feng Hao, dia langsung menghunuskannya. Kau telah kalah, ucap dari Feng Hao. Dan tahu kalau dirinya sudah tidak lagi dapat bertahan lagi, membuat bocah B ini dia berujar, aku tahu itu. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidupku aku kalah di dalam sebuah pertempuran. Ini adalah hal yang memalukan. Maka dari itu, lakukanlah, ucap dari bocah B yang pasrah jika Feng Hao ingin mengambil nyawanya. Namun di sini Feng Hao dia berujar, jika ini adalah medan laga, tentunya kau telah menjadi korban dari spirit weaponku. Tapi kau juga harusnya tahu kalau kau hanya memiliki satu kesempatan untuk dapat bertahan hidup. Jadi, aku akan memberikan kau satu kesempatan lainnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan sekarang, tentukanlah pilihanmu, sambut dari Feng Hao yang membuat bocah B dia pun tersentak. Dia tidak percaya kalau ternyata Feng Hao akan melepaskannya begitu saja. Aku ingin hidup.
Ucap dari bocah B yang membuat kini dia langsung berlutut untuk menyerah. Jelas melihat bocah B sampai berlutut dan juga menyerah membuat mereka para penonton menjadi histeris. Mereka tidak percaya kalau bocah berbakat seperti bocah B ini sampai harus berlutut menyerah demi nyawanya. Dan itu juga membuat para penonton mereka mengatakan kalau Feng Hao dia benar-benar monster sejati. Namun salah seorang penonton juga dia mengatakan, monster sejati apaan? Noh, coba lihat di area sebelah. Itu baru yang disebut monster. Karena ya memang susuk lawan yang tidak tersentuh sedang bertanding di arena sebelah. Bahkan mereka semua yang menjadi lawannya memutuskan untuk dapat menyerah sebelum pertandingan dimulai. Hei, siapa anak itu? Bagaimana bisa dengan beberapa kata saja dia dapat membuat orang lain menyerah? Tanya dari Feng Hao kepada senior Nan. Ya, bocah itu, dia adalah orang yang telah aku katakan sebelumnya. Dia adalah master racun itu, ucap dari senior Nan itu. Rumornya bocah itu dia adalah seorang master racun yang telah ada di tingkatan bumi. Namun yang mengejutkan adalah ahli racun itu ternyata dia harus bertarung dengan Lan R di dalam pertandingan yang selanjutnya. Apa? Apakah aku harus bertarung melawannya? Dan ya, tentu saja tidak. Di sini Lan R dia langsung menyerah. Maaf, aku menyerah, ucap dari Lan R. Ini membosankan. Masuk final tanpa bertanding. Apa-apaan ini? Menyedihkan, ucap dari bocah racun itu. Dan karena pertandingan kualifikasi untuk memperebutkan posisi 10 besar telah usai, di sini panitia ini dia pun menutup acara event hari ini. Dan untuk pertarungan final akan diadakan beberapa hari lagi, ucap dari panitia. Dan pada malam harinya Feng Hao dirinya di sela-sela sedang rehat sebelum babak final, dirinya dapat bersantai sejenak dengan para ciwi-ciwi miliknya. Dan tentu saja dikepet oleh para ciwi-ciwi secara bersamaan kanan kiri. Jelas membuat Feng Hao ada sesuatu yang nonjol guys dari dalam celananya. Waduh, yang membuat para ciwi-ciwi ini mereka pun bingung. Apa itu? Kok kenapa itu terlihat bergerak-gerak dan juga hidup? Dan ketika mereka mencoba untuk melihat benda apa itu, Feng Hao dia langsung berdiri dan berujar, ya. Hal itu membuat Wan Xin dia pun sadar kalau ternyata benda yang bergerak-gerak itu adalah ular naga, yang membuat mereka pun kabur. Karena memang ular naga itu berbisa guys, bisa bikin kenyang 9 bulan. Waduh. Dan beberapa hari kemudian pertandingan grand final akhirnya resmi dimulai, yaitu sebuah pertandingan yang akan memilih 3 peserta terbaik yang akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat berlatih di Gunung Sain. Dan untuk pertarungan final jelas ini akan menarik perhatian bagi semua orang, karena memang ini akan mempertemukan 10 jenius terbaik yang ada di generasi muda di wilayah dinasti Jin. Dan pertandingan final ini juga selain menarik perhatian bagi rakyat dinasti Jin, dapat juga menarik perhatian bagi para master kuat yang ada di tempat ini. Bahkan mereka yang berasal dari dinasti luar mereka juga datang. Dan kedatangan para master kuat itu ternyata mereka adalah tamu yang diundang secara khusus oleh kaisar untuk menyaksikan pertandingan bocah-bocah jenius. Namun salah seorang master tua dia mengucapkan sesuatu. Sepertinya turnamen kali ini benar-benar diisi oleh bocah-bocah jenius. Bahkan mereka yang ada di ranah martial spirit saja mereka mampu mencapai babak grand final. Ucap dari salah seorang tamu undangan yang satir alias menyindir. Dalam makna sebenarnya mereka menghina. Dengan standar rendah dari dinasti Jin, masa iya ranah martial spirit dapat masuk ke putaran final? Mendengar satir itu membuat kaisar dia pun tidak menyukainya ketika Feng Hao harus dihina seperti itu. Dan itu membuat kaisar dia berujar,
Anak yang kau bicarakan itu, dia adalah bocah yang sangat jenius yang ada di dinastiku ini. Dan aku percaya kalau anak itu dia jauh lebih baik daripada anak-anak jenius yang ada di tempat kalian. Ucap dari kaisar yang tidak terima Feng Hao dihina. Mendengar apa yang dikatakan oleh kaisar membuat patua itu dia berujar. Ya, kaisar, kau sungguh sangat percaya diri sekali. Dan itu sangat luar biasa. Tapi ya, tetap saja itu semua hanya dapat dibuktikan dengan kekuatan. Dan kebetulan sekali saya juga membawa murid terbaik, pemenang turnamen besar yang ada di dinasti Yun kami. Jadi gimana? Apakah kaisar mau mencobanya? Mendengar hal itu membuat kaisar dia berujar. Baiklah, jika itu adalah keinginan dari dinasti Yun, saya akan menerima permainan ini, sambut dari kaisar. Namun sebelum bertanding, patua itu dia berujar kepada muridnya. Hei nak, anak itu dia cuma ada di ranah martial spirit. Dan kau jangan habisi dia. Jangan buat malu kaisar dinasti Jin. Cukup permalukan bocah itu saja. Ujar dari patua itu. Baik tetua, sambut bocah ini. Maka dari itulah di sini kaisar dia berujar, Feng Hao, kau lihat anak yang ada di atas arena itu. Dia adalah juara dari turnamen yang ada di dinasti Yun. Dan jika kau dapat mengalahkannya, maka kau akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 martial core. Ucap dari kaisar yang membuat Feng Hao, tentu saja dia senang. Waduh, edan cuy, 10.000 martial core, wah gila. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka, para peserta lainnya, mereka iri dong cuy. Waduh, hei, kenapa bocah itu dia sangat beruntung sekali, ucap dari senior Nan. Namun untuk Feng Hao, ya dia harus terlihat keren dong. Dan dia berujar, siapa yang peduli dengan martial core? Aku akan bertarung demi kejayaan dari dinasti Jin ini, ucap dari Feng Hao. Padahal ya di dalam hati, 10.000 martial core, wow gila, 10.000 cuy, banyak itu. Ucap dari Feng Hao di dalam hati. Dan begitu pertandingan itu dimulai, bocah dari dinasti Yun dia pun langsung melesat ke arah Feng Hao. Namun untuk Feng Hao, dia langsung mengeluarkan tangan kiri miliknya untuk dapat menghabisi lawannya dalam satu serangan tinjunya. Apa? Bagaimana bisa bocah martial spirit menggunakan kekuatan yang seperti itu? Ucap dari para orang-orang tua yang bingung lah, kok iso langsung KO muridnya itu. Dan karena Feng Hao dapat memenangkan pertandingan itu, maka dari itulah ini adalah hadiahmu, ucap dari kaisar sembari melemparkan cincin yang terdapat 10.000 martial core di dalamnya. Dan ya, karena permainan ini telah usai, maka dari itulah secara resmi turnamen grand final ini resmi aku buka, ucap dari kaisar. Feng Hao dia membuka pertandingan grand final ini dengan sangat mengesankan, menghajar mereka semua yang akan menjadi lawannya. Next, selanjutnya majulah, sambut dari Feng Hao. Melihat Feng Hao yang menggila seperti ini membuat para penonton mereka pun yakin kalau Feng Hao dia pasti akan menjadi salah satu dari 3 bocah yang akan memasuki arena Gunung Said. Namun di arena sebelah ternyata lagi-lagi Master Racun itu dia tidak memiliki lawan yang mau bertanding dengan dirinya. Dan lagi-lagi setiap lawan yang akan bertemu dengannya pasti menyerah. Gak seru guys, gak seru. Tidak ada yang berani melawannya, ucap dari para penonton. Namun ketika Feng Hao dia dipertemukan dengan bocah Master Racun itu, tentu saja dirinya maju dong guys. Maju karena memang ini adalah lawan yang memang telah dinanti-nanti oleh Feng Hao. Melihat Feng Hao yang berani maju ke atas arena dan mau bertanding melawan Master Racun itu membuat para penonton mereka bersorak. Feng Hao, hajar dia. Kami ingin melihat kau bertanding di final. Yo maju, kalahkan Master Racun itu, ujar dari para penonton yang ingin melihat Feng Hao bertanding di babak final melawan senior Nan tentunya. Namun untuk bocah racun, dia yang melihat Feng Hao yang berani maju membuatnya berujar, bocah, kenapa kau tidak menyerah saja?
Menyerah? Hah, tentu saja tidak. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar layak dengan reputasi yang kau miliki itu. Atau, kau cuman pandai menggertak saja, ucap dari Feng Hao yang membuat Kaisar yang melihat Feng Hao berani maju melawan Master Racun. Membuat Kaisar dia berujar, "Hei, anak itu, kenapa dia tidak menyerah saja? Apakah dia benar-benar akan melawan bocah racun itu?" Dan karena tidak mau sampai harus kehilangan Feng Hao, membuat Kaisar dia berujar kepada seorang penjaga. "Penjaga, panggil alkemis kerajaan." "Oh, baik," sambut para penjaga. Sedangkan di arena sendiri saat ini bocah racun itu sebelum dia memulai pertandingan, dia memberikan sebuah peringatan keras kepada Feng Hao. "Hei, bocah, apakah kau yakin kau bisa kehilangan nyawamu loh?" "Yap, aku tahu itu, tapi jangan kau pikir kalau kau bisa melakukannya dengan mudah," sambut dari Feng Hao. Baiklah, aku telah memperingatkanmu, maka dari itulah terimalah kau." Tiba-tiba saja Feng Hao dia langsung terkena asap racun yang sangat kuat yang langsung menelannya hingga sekujur tubuhnya terbenam di dalam kabut racun itu, yang membuat mereka yang melihatnya berpikir, apakah Feng Hao dia akan berakhir begitu saja? Ya, bukankah bocah itu dia terlalu percaya diri dapat mengalahkan Master Racun, pikir para penonton. Sedangkan untuk Kaisar, dia pun dihampiri oleh para penjaga dan juga seorang Master Alkemis kekaisaran. Di mana Kaisar dia berujar, "Tuan Alkemis, selamatkan anak itu." "Baik," sambut dari petua itu. Tapi begitu dia mencoba melirik ke arah Feng Hao, dia pun melihat kalau saat ini tubuh Feng Hao diselimuti oleh kekuatan penyembuh yang membuatnya sadar kalau bocah itu dia juga adalah seorang alkemis. "Hei, anak itu, dia adalah seorang alkemis tingkat Xuan." Apa? Mendengar hal itu jelas mengejutkan bagi Kaisar. Jadi anak itu dia adalah seorang alkemis. Sungguh anak yang sangat luar biasa. "Master Alkemis, tolong pastikan kalau dia akan tetap hidup. Dia adalah anak yang sangat luar biasa dan kita tidak bisa kehilangan anak itu. Meskipun dia adalah alkemis tingkat Xuan, tapi tetap saja lawannya adalah seorang Master Racun tingkat bumi." "Baik, aku mengerti yang mulia," sambut dari Master Alkemis itu. Namun untuk Feng Hao sendiri, saat ini tubuhnya dipenuhi oleh kabut beracun yang sangat kuat. Dan di sini Feng Hao dia juga sadar kalau kekuatan dari Pharmacop miliknya tidak akan dapat melindunginya lebih lama lagi dari kabut beracun ini. Ini kabut ini ya sangat kuat. Dan Pharmacopku tidak akan dapat bertahan lama. Dan satu-satunya cara agar aku dapat bertahan dari situasi yang seperti ini, ya aku harus menggunakan benda itu. Maka dari itulah Feng Hao dia pun memakan biji lotus miliknya. Benda yang pertama kali dia dapatkan saat pertualangan pertamanya di area gunung monster. Dan melihat Feng Hao yang dapat bertahan dari asap racun miliknya, membuat bocah racun itu dia sedikit terkejut. Apa? Dia dapat bertahan? Apakah dia adalah seorang alkemis? Pikir dari bocah racun itu yang melihat Feng Hao dapat bertahan dari asap racun miliknya. Dan untuk para penonton, jelas mereka semua heboh ya guys ya. Mereka heboh melihat Feng Hao yang dapat bertahan dari asap racun itu. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia menyerap semua asap-asap racun. Dan asap-asap racun itu digunakan oleh Feng Hao untuk melakukan sebuah penerobosan. Bukan kultivasinya cuy, tapi ya basic kultivasi alkemisnya. Kabut ini benar-benar luar biasa, dapat membantuku meningkatkan penerobosanku. Maka dari itulah, hei, apakah cuma segini? Ucap dari Feng Hao. Ini tidak ada rasanya. Namun untuk bocah racun ini yang melihat Feng Hao yang dapat lolos dari kabut racun miliknya, membuatnya sedikit shock. Hei, bocah itu dia dapat lolos. Walaupun ini cuma 10% dari kekuatanku, tapi itu sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh seorang alkemis biasa. Dan ini juga membuat bocah ini dia berpikir, hei, apakah bocah itu dia adalah alkemis tingkat bumi? Pikir dari bocah ini. Namun di sini bocah racun itu dia juga kembali bersiap untuk dapat melepaskan kembali asap racunnya yang lebih pekat lagi. Sekarang bagaimana? Apakah kau dapat bertahan dengan kepekatan yang seperti ini? Ujar dari bocah itu.
Sedangkan untuk Feng Hao, yap, ini adalah sesuatu yang memang dia cari. Ya, bagus. Aku suka ini. Semakin tebal tingkatannya, maka ini akan semakin luar biasa untuk kultivasi alkemisku. Ujar dari Feng Hao di dalam hati. Namun untuk mereka yang menyaksikan pertandingan ini, jelas mereka pun takut kalau Feng Hao dia tidak dapat bertahan. Begitu juga dengan para ciwi-ciwinya ini, mereka pun takut kalau mereka bakal jadi janda. Sedangkan untuk senior Nan, ya Feng Hao, kau harus bertahan, kau harus bertanding denganku di babak final. Kau belum boleh kalah, ujar dari bocah ini. Dan ketegangan itu juga sampai dapat dirasakan oleh Kaisar, di mana Kaisar dia berujar, Master Alkemis, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihatnya. Ya, Kaisar, tenang saja. Awalnya aku mengira kalau anak itu dia ada di tingkatan Xuan, tapi faktanya anak itu dia adalah seorang alkemis tingkat bumi dan dia tidak lebih lemah daripada diriku, ucap dari Master Alkemis tingkat kerajaan. Karena memang untuk saat ini Feng Hao dirinya bukannya tersiksa, tapi justru asap-asap ini malah dapat membantu dirinya melakukan sebuah penerobosan naik tingkat kultivasi alkemisnya. Membantunya lebih OP lagi cuy. Wah, ya ini sangat luar biasa. Ujar dari Feng Hao yang dapat membakar semua asap-asap itu dengan ki api miliknya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa besok lagi. Gua usahain besok upload. Dan ya, waktunya kita untuk absen nih. Di babak pertama, waduh, nomor 1 ada si Nuril lagi, Nurhali yang disusul dengan Muhammad Arkam, ada Endut, ada Muhammad Zukri, Yatim. Lalu ada Adek Kurniawan disusul oleh Fuad dan Muhammad Nurodin, guys. Oke, terima kasih ya udah absen, dan ya ditunggu lagi absenannya. Siapa cepat gua bacain. Ya, yang paling cepat gua bacain. Kalau enggak, ya cepet-cepetan dah. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, dan terima kasih masih nonton lagi.